Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Sasatriza dengan NPM 2115061060 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah logika dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Di sini terdapat penjelasan argumen. Jadi argumen ini adalah rangkaian pernyataan yang memiliki ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Kemudian ada premis. Premis ini adalah pernyataan sebelum kata jadi. Kemudian konklusi adalah pernyataan setelah kata jadi. Contohnya di sini adalah premis yang pertama. Jika kamu rajin menabung, maka kamu akan kaya. Kemudian premis kedua, kamu rajin menabung. Kemudian konklusinya atau kesimpulannya adalah kamu akan kaya. Selanjutnya di sini ada proposisi. Jadi proposisinya adalah pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Jadi contoh proposisi di sini adalah yang pertama, Soeharto adalah Presiden RI kedua. Kemudian 3 plus 3 adalah 6. Lalu apa yang bukan proposisi? Yang pertama adalah apakah saya cantik? Ini bukan termasuk proposisi karena tidak ada pernyataan yang bernilai true atau false, tetapi ini adalah pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah Y plus 2 sama dengan 10. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ini bernilai false atau true karena di sini Y-nya belum diketahui nilainya atau tidak jelas. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah proposisinya adalah kalimat berita. Nah, selanjutnya di sini terdapat 4 bentuk proposisi. Yang pertama adalah proposisi atomik, yang kedua proposisi majemuk, implikasi, dan diimplikasi. Nah, di sini ada perangkai proposisi. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama ini ada simbol negasi yang artinya tidak atau bukan. Kemudian di sini ada simbol konjungsi yang artinya dan. Di sini ada simbol disjungsi yang artinya atau satu atau keduanya. Kemudian ada implikasi yang artinya jika maka, kemudian diimplikasi jika dan hanya jika. Kemudian ini kita bacanya adalah exclusive for yang artinya atau hanya salah satu. Kemudian di sini ada not and yang artinya bukan dan yang terakhir adalah not or, bukan atau. Nah, di sini kita akan membahas proposisi atomik. Jadi apa sih proposisi atomik itu? Jadi proposisi atomik atau biasanya kita sebut proposisi tunggal adalah proposisi yang tidak dapat dipecah-pecah lagi ke dalam argumen-argumen serta tidak mengandung perangkai logika. Jadi salah satu contohnya adalah Kevin Sanjaya adalah pemain bulu tangkis. Nah, kalimat ini tidak dapat kita pecah lagi ke dalam argumen-argumen karena ini adalah kalimat tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada proposisi majemuk dan nanti ada contoh tabel kebenarannya. Jadi proposisi majemuk ini adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Jadi nanti di sini kita di proposisi majemuk ini kita dapat menilai apakah pernyataan tersebut salah atau argumennya benar. Kemudian terdapat 4 macam proposisi majemuk di sini, yaitu ada yang pertama konjungsi. Konjungsi ini P dan Q notasinya adalah seperti ini. Ini adalah notasi konjungsi. Kemudian ada disjungsi atau disjunction, yaitu P atau Q notasinya seperti ini. Ingkaran atau negation atau negasi, dari P tidak P notasinya adalah seperti ini, negasi. Kemudian yang terakhir ada disjungsi eksklusif, P atau Q tapi bukan kedua notasi, ini eksklusif for tadi. Nah, di sini saya akan membahas contoh soal dari proposisi majemuk konjungsi. Di sini dapat kita lihat bahwa P hari ini Lampung hujan, kemudian Q hari ini Lampung banjir.
P konjungsi Q atau P dan Q adalah hari ini Lampung hujan dan banjir. Kita coba menggunakan tabel kebenaran. True, false, kemudian ini true, true, false, false. Bagaimana dengan nilai dari P konjungsi Q? Maka jika P dan Q-nya bernilai true, maka P konjungsi Q bernilai true. Selain itu, dia bernilai false. Berarti ini bernilai true, false, false, dan false. Oke, jadi di sini saya akan membahas contoh soal dari proporsi majemuk disjungsi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa Rina belajar di sekolah. Q-nya Rina pergi ke mall. P disjungsi Q atau P atau Q adalah Rina belajar di sekolah atau pergi ke mall. Kita tuliskan dengan tabel kebenaran. True, false, true, false. Kemudian P-nya true, true, false, false. Jika disjungsi, maka jika nilai P dan Q-nya false, false, maka nilainya akan false. Selain ini, nilainya akan true. Jadi true dan true, 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 false, true, false, true, dia true, false dan false, maka nilainya akan false. Selanjutnya saya akan membahas majemuk disjungsi eksklusif. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini P-nya Siti membawa setangkai mawar merah, Q-nya Siti membawa setangkai mawar putih. Kemudian P disjungsi dari Q adalah Siti, disjungsi eksklusif dari Q adalah Siti membawa setangkai mawar merah atau putih. Kita gunakan tabel kebenaran. True, true, false, false. Kemudian true, false, true, false. Nah, pada disjungsi eksklusif, jika dia nilai P dan Q-nya bernilai true, true, dan false, false, maka P disjungsi eksklusif dari Q adalah bernilai false. Kemudian jika dia nilai P-nya true dan nilai Q-nya false atau false dan true, maka akan bernilai true. Selanjutnya di sini ada implikasi, yaitu implikasi implikasi ini menggunakan kata hubung jika A maka B. A ini disebut anteseden dan B disebut konsekuen. Ini adalah simbol dari implikasi. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah contoh soal implikasi. Di sini dapat kita ketahui bahwa P adalah Rehan juara 1, Q Rehan diberi sepeda. P ke Q adalah jika Rehan juara 1 maka diberi sepeda. Tabel kebenarannya yaitu true, true, false, false, true, false, true, false. Maka nilainya jika P-nya true dan Q-nya false, dia akan bernilai false. Selain ini, maka semuanya bernilai true. Berarti ini bernilai true, bernilai true, bernilai true. Kemudian selanjutnya di sini ada biimplikasi, yaitu ekuivalensi atau biimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Nah, ini adalah simbol implikasi. Berikut contohnya. Soal selanjutnya yaitu biimplikasi. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa P adalah persegi memiliki 5 simetri lipat. Q-nya yaitu persegi memiliki 2 simetri putar. Kemudian di sini P, nilai P yaitu true, true, false, false, dan Q true, false, true, false. Maka jika nilai P-nya true dan Q-nya true, maka ini bernilai true. Kemudian jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka akan bernilai false.
Kemudian jika P bernilai false dan Q bernilai true, akan bernilai false. Selanjutnya false, maka ini akan bernilai true. Nah, selanjutnya di sini ada argumen. Jadi argumen ini adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai berikut. Ini P1 ini adalah premis 1, ini premis 2, kemudian ini premis KN. Jadi kesimpulan Q. Yang dimana dalam hal ini premis 1, premis 2, dan seterusnya hingga premis N itu disebut hipotesis atau premis, dan Q ini disebut konklusi atau kesimpulannya. Nah, selanjutnya ini terdapat dua cara untuk menguji validitas argumen. Yang pertama menggunakan aturan penarikan kesimpulan, kemudian yang kedua menggunakan tabel kebenaran. Beberapa argumen yang terbukti sahih itu contohnya adalah yang pertama ada modus ponen. Modus ponen ini P implikasi Q, kemudian P maka konklusinya adalah Q. Yang kedua ada modus tolen, P implikasi Q, negasi Q, konklusinya adalah negasi P. Ada aturan transitif yaitu P implikasi Q, Q implikasi R, kemudian konklusinya adalah P implikasi R. Silogisme disjungtif atau kontrapositif yaitu ada P. Nah, disjungsi Q, kemudian negasi P, konklusinya adalah Q, P disjungsi Q, kemudian negasi Q, konklusinya adalah P. Yang kelima ada simplifikasi konjungtif, yaitu ada P dan Q atau konjungsi Q, konklusinya adalah Q, P konjungsi Q, konklusinya adalah P. Kemudian ada penjumlahan disjungtif yaitu P, konklusinya adalah P disjungtif Q, kemudian konjungsi PQ, konklusinya P dan Q. Kemudian terdapat dilema konstruktif DK. Nah, selanjutnya ini pembuktian validitas argumen menggunakan penarikan kesimpulan dan tabel kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari validitas argumen dengan penarikan kesimpulan dan tabel kebenaran. Nah, di sini ada soal yaitu saya pergi ke Palembang untuk berlibur ke Pemalang. Saya tidak ke Palembang, tapi mengikuti kursus di Pemalang. Kemudian jadi saya berlibur ke Pemalang. Di sini P-nya adalah saya pergi ke Palembang, Q-nya saya libur ke Pemalang, dan R-nya saya mengikuti kursus di Pemalang. Nah, dapat dikatakan P disjungsi Q, negasi P, kesimpulannya atau konklusinya adalah Q. Nah, di sini kita buat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Di sini ada nilai P dan Q. True, false. Berarti di sini true, false. Kemudian setelah itu negasi P, bahwa negasi P di sini false, true. Selanjutnya adalah P disjungsi Q. Ini true dan false. Selanjutnya setelah itu ada P disjungsi Q, kemudian konjungsi negasi P. Nah, di sini berarti ini false, kemudian false, true, dan false. Selanjutnya kita tambah di sini yaitu P disjungsi Q, kemudian negasi P implikasi Q. Seperti ini.
Berarti ini adalah true, kemudian true, true, dan true. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa argumen ini adalah valid. Kemudian penarikan kesimpulan. Berarti di sini premis, kemudian 2. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita dapatkan negasi P dengan 2 ini simplikasi. Selanjutnya dapat kita simpulkan 1 dan 3 yaitu disjungtif silogisma, yaitu Selanjutnya, di sini ada tautologi. Jadi tautologinya adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. A disjungsi negasi A selalu bernilai true. Kemudian terdapat persyaratan tautologi, yaitu jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel-variabel proporsionalnya yang ada bernilai benar. Selanjutnya itu kontradiksi. Kontradiksi ini merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah, kemudian di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. A, N, atau konjungsi negasi A ini selalu bernilai false. Kemudian ada kontingen, yaitu suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Nah, ini ada ekuivalensi logis. Jadi, suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila yang pertama ekspresi logikanya adalah tautologis, kemudian yang kedua ekspresi logikanya adalah kontradiksi, yang ketiga ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan true dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Nah, di sini terdapat hukum-hukum dari logika. Ada hukum komutatif, A konjungsi B, kemudian B disjungsi A, kemudian ada hukum asosiatif, ada A konjungsi B, konjungsi C, kemudian A konjungsi, kemudian dalam kurung B konjungsi C. Seperti itu. Ini ada hukum distributif, hukum identitas, hukum ikatan. Nah, hukum identitas ini A konjungsi 1 yaitu A, kemudian A disjungsi 0 atau kosong itu A. Kemudian ada hukum negasi ganda, hukum idempoten, hukum De Morgan, hukum absorpsi, dan hukum negasi T, true dan false. Sini ada negasi A, negasi 1 sama dengan 0. Misalnya dalam hukum negasi ini A disjungsi negasi A, maka hasilnya sama dengan 1. Seperti itu juga A konjungsi negasi A, maka hasilnya adalah 0. Yang lainnya juga sama seperti itu. Kemudian di sini terdapat contoh dari ekuivalensi logis. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh ekuivalensi logika atau ekuivalensi logis. Nah, ini terdapat contohnya, kemudian kita tuliskan, kemudian disjungsi negasi P disjungsi Q.
Nah, ini kita dapat menggunakan rumus De Morgan, hukum De Morgan. Kenapa? Karena di sini dapat kita lihat, ini dapat kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu negasi P, konjungsi Q, kemudian disjungsi negasi Q. Ini kita dapat distributif karena dari ini kemudian diubah menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu negasi P. Jadi ini negasi. Kenapa? Karena ini salah satunya ada yang bernilai salah ataupun yang bernilai benar. Kemudian selanjutnya yaitu negasi P, identitas. Maka dapat dikatakan negasi P, konjungsi Q, dan disjungsi negasi P disjungsi Q ekuivalen dengan negasi P. Nah, selanjutnya di sini ada penyederhanaan dan strategi pembalikan. Jadi penyederhanaan ini dilakukan dengan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan ini akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi ataupun tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian, strategi pembalikan ini digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar pula. Nah, ini adalah contoh dari penyederhanaan. Nah, di sini terdapat ekspresi logika yang akan kita sederhanakan. Maka dari itu dapat kita tuliskan seperti ini. Implikasi negasi B. Dan di sini A implikasi B. Selanjutnya dapat kita tuliskan seperti ini. Ini masih sama. Nah, di sini ini kita kalikan. Jadi didapat negasi ganda, kemudian seperti ini. Nah, ini kita menggunakan hukum De Morgan. Nah, selanjutnya setelah itu dapat kita sederhanakan menggunakan karena ini negasinya ganda, maka kita akan menggunakan hukum negasi ganda. Ya. Maka didapat A disjungsi A N B. Selanjutnya kita dapat menggunakan hukum absorpsi. Maka di sini kita dapat A. Jadi A ini adalah yang paling sederhana. Kemudian selanjutnya terdapat contoh strategi pembalikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal strategi pembalikan. Terdapat soalnya jika Nia pergi ke pasar, maka Nia meninggalkan rumah. Nia pergi ke pasar. Dan demikian Nia meninggalkan rumah, maka P Nia pergi ke pasar dan Q Nia meninggalkan rumah. Jadi P implikasi Q, kemudian P konklusinya adalah negasi Q. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatkan tabel kebenarannya seperti ini. Yang pertama, P dan Q
bernilai true, true, false, false, true, false, true, false. Kemudian P implikasi Q yaitu true, false, true, true. Kemudian negasi Q, false, true, false, true. Kemudian P implikasi Q, konjungsi P, true, false, false, false. Dan yang terakhir yaitu kita satukan semuanya, P implikasi Q, konjungsi P, dan juga konjungsi negasi Q. Maka yang kita dapat adalah semuanya false. Maka dari itu argumen ini valid karena jika dibalik nantinya akan menjadi true. Kemudian selanjutnya adalah tableau semantik. Jadi tableau semantik ini adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Kemudian dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true pula. Nah, di sini terdapat aturan dari tableau semantik. Jadi ini aturan dari tableau semantik. Yang pertama ada A konjungsi B, maka dia akan menghasilkan A, kemudian B, kemudian A disjungsi B, dia akan menghasilkan seperti pohon terbalik, ini A dan B. Kemudian terdapat yang ketiga, terdapat A implikasi B, maka akan menghasilkan negasi A kemudian B. Kemudian ada B implikasi, maka dia akan menghasilkan A konjungsi B kemudian negasi A konjungsi negasi B. Kemudian ini ada negasi ganda, negasi A, kemudian dia menghasilkan A. Selanjutnya yang keenam ada negasi A, kemudian yang keenam adalah negasi A dan B atau konjungsi B, maka dia akan menghasilkan negasi A negasi B. Selanjutnya yang ketujuh negasi A buka kurung disjungsi B tutup kurung, yaitu menghasilkan negasi A dan negasi B. Kemudian yang kedelapan adalah negasi A implikasi B, maka akan menghasilkan A dan negasi B. Selanjutnya yang kesembilan negasi A implikasi B, maka akan menghasilkan A dan atau konjungsi negasi B. Dan ini terdapat negasi A dan konjungsi B. Kemudian yang ke-10 ini, jika ada bentuk A dan negasinya A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan true dan cabangnya negasi A sama dengan true. Kemudian ini terdapat contoh dari tableau semantik. Di sini terdapat soal tableau semantik. Jadi saya akan membuktikan kevalidan dengan tableau semantik. Jadi di sini adalah negasi A implikasi B dan negasi A disjungsi B. Maka A implikasi B kemudian di negasi A disjungsi B. Maka dapat kita gunakan aturan kedua pada baris ini. Jadi didapatkan adalah negasi A B. Selanjutnya kita tuliskan garis lurus. Kemudian kita gunakan aturan 8 pada baris pertama. Yang didapat adalah kemudian negasi B, negasi B. Ini aturan ke-8 pada baris pertama ini. Kemudian karena ini bertemu A dengan A, negasi B dengan negasi B,
maka ini kita tutup. Maka kesimpulannya adalah tidak konsisten bersama-sama karena ini sisi kanan dan sisi kirinya sama-sama tertutup.